Quran surah ke-3 ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas, dengan Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat ke-29. Itu amalannya. Apakah istighfar bisa menggugurkan dosa-dosa kemudian dihapuskan, kan? Terus istighfar spesifiknya di Quran surah 51 ayat ke-18. Quran surah ke-3 ayat 31, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti sunnah Nabi, tuntunannya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kalian. Jadi kalau bapak ibu ingin dicintai Nabi, dicintai Allah bahkan, maka diantara caranya, wasilahnya, ikuti sunnah Nabi. Dari mulai bangun sampai tidur lagi. Ya, hati-hati, bukan cuma sholat ibadahnya saja yang ritual, tidak, sholatnya seperti Nabi, tapi lisannya nggak seperti Nabi, pandangannya nggak seperti Nabi, semuanya, ya, hati-hati. Anda yang mengatakan ikut Quran, ikut sunnah, maka semua sunnah praktekkan. Jangan Anda mengajak pada Quran dan sunnah, tapi Anda melanggar ketentuan sunnah, itu nggak boleh. Ya, tidak tepat di situ. Ya. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan kalau bisa mengikuti tuntunan Nabi? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berkenan menggugurkan, menghapuskan semua dosanya. Jadi kalau bapak ibu pernah ada sentuhan begini, ya Allah, saya bisa berubah nggak ya? Itu tanda Allah menginginkan Anda berubah. Cepat ambil, jangan biarkan. Sebab kalau Anda biarkan, tidak mudah mendapatkan tanda itu lagi. Ambil. Rumusnya Quran surah 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang cepat merespon petunjuk kami akan bimbing dia untuk berubah. Bahkan nanti ada yang berubahnya drastis. Quran surah kedua ayat 138. Ya, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, ada yang disibghah. Sibghah itu kayak dicelupin. Ya, pernah bikin teh celup? Kalau dimasukin ke dalam airnya, basah nggak tehnya? Basah. Ada orang yang dicelup langsung, disibghah. Jadi begitu dia tergerak untuk berubah, tiba-tiba seluruh perilaku hidupnya berubah, kata-katanya berubah, pakaiannya berubah, penampilan berubah. Itu sibghah namanya. Ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Maka peluang pertama, langsung dihapuskan semua keburukannya, termasuk catatan amal buruknya. Selesai. Tidak diungkap, disimpan. Sudah, kalau dihapus bersih itu habis, selesai. Nggak ada apa yang mau dibacakan, dihapus. Bahkan ada di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya, bukankah sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk surga tanpa hisab? Siapa Umar sebelum masuk Islam? Tapi nggak pernah disebutkan sekarang, nggak pernah dikenang yang seperti itu, berubah menjadi kebaikan. Ya, lihat, Umar dulu menjadi musuh Nabi, keras terhadap Nabi, didoakan oleh Nabi, masuk Islam, berganti kebaikan dari keburukan. Ya, Quran surah ke-11 ayat 114. Indah sekali. Apa bahasanya? Aqimis salata tarafai minan nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ketika banyak berbuat baik, keburukan-keburukan akan dilupakan. Takwa meningkat. O may yattaqillah, siapa yang meningkat takwanya? Lihat kalimatnya, yukaffir anhum sayyi'atihim, dihapuskan semua keburukannya. Diciri orang yang taubatnya diterima, dosanya diampuni, maka akan dijaga oleh Allah untuk berbuat dosa yang berulang. Dijaga, matanya memandang yang baik, kalimatnya baik, semua bagus, takwanya meningkat, ibadahnya rajin. Apa kata Nabi? Umar masuk surga tanpa hisab. Hisab aja nggak ada, bagaimana mau dibacakan catatannya? Nggak ada hisabnya, masuk aja. Selesai, buku kamu ada, dijaga, ditahan. Sudah, kamu masuk aja. Indah gitu kan? Ada semuanya. Ada level orang-orang biasa. Quran surah keempat ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada orang bunuh 100 orang, ya banyak keburukannya, tiba-tiba mau bertobat. Kata Syekh pada saat itu, kata alimnya, pergi ke tempat sana, berubah kamu. Kamu bukan tidak bisa jadi orang baik, cuma lingkungan kamu nggak bagus, membuat kamu selalu buruk. Hijrah. Begitu dia berangkat di perjalanan, jalan, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Baru sampai sejengkal mau ke tempat-tempat dia belajar, jarak lebih sejengkal di pertengahan. Tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, meninggal seketika. Apa ayatnya kemudian berbunyi? Turun berita, masuk surga dia. Karena di jalan dia tobat digugurkan dosanya. Dia beramal soleh, cuman sejengkal. Siapa yang berusaha mau berubah, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti Rasulnya, tapi tiba-tiba belum sempat dia berubah sepenuhnya, baru keluar rumahnya untuk berubah, Masya Allah, mau datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Pahalanya tertuliskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya diterima, keluar langkahnya ada pahala, masuk surganya. Ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berislam, saya tobat, masuk Islam, syahadat, gugur dosanya, naik ke unta, untanya terperosok, untanya jatuh, dia jatuh. Dia meninggal, untanya mati. Kata Nabi, ini orang paling beruntung semuka bumi. Amalan sedikit, masuk surga. Anda kurang apa lagi? Pernah bunuh 100 orang? Belum pernah bunuh 100 orang. Tidak lalu telah maksiat seperti orang tadi. Sampai ke majlis ilmu. Orang tadi belum sampai ke majlis ilmu, masuk surga. Anda sudah masuk ke sini, belum bisa masuk juga. Salah Anda apa? Mungkin Anda nggak mau taubat gitu kan? Kapan mau berubahnya?
Wabarakatuh.